Nah, jadi kisah termasuk sarana pendidikan yang efektif. Dia dapat mempengaruhi perasaan dengan kuat, memberikan koneksi dengan ya pelajaran yang disampaikan kepadanya, ya. Nah, demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode ini di dalam mendidik, mengajar dan mengarahkan hamba-hambanya melalui Al-Qur'an. Nabi juga sama. Nabi juga memberikan apa? Cerita-cerita kepada para sahabat, umat-umat terdahulu. Ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu, umat terdahulu. Banyak itu di dalam hadis. Ya, misalnya kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ya, itu kan kisah ya. Tentunya yang disampaikan Nabi semuanya kisah nyata kan begitu ya. Nah, kisah 3 orang yang kena penyakit gitu ya. Ya kemudian disembuhkan dan diberi harta. Dan banyak lagi kisah-kisah ya, saya sebutkan itu di di buku Mencetak Generasi Robbani di bab lampiran ya, beberapa kisah-kisah yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Demikian pula misalnya kisah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Ya. Antara al-haq dan al-batil, bahwa keburukan tempat kembalinya adalah neraka dan kebaikan tempat kembalinya adalah surga. Ya, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang baik dan kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang jahat. Nah, dengan cerita anak itu bisa lebih memahami. Orang baik hasilnya begini, orang jahat nantinya begini. Begitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bissawab. Ya. Nah, juga dengan kisah dan cerita itu ini akan dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Ya, menciptakan kehangatan dan keakraban tersendiri. Dan ini juga melatih anak untuk ya kita katakan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Ya. Dan itu akan meningkatkan daya imajinasinya, kreativitasnya dan sensitivitasnya ya melalui kisah-kisah itu, karena hati manusia lebih tersentuh dengan kisah itu ya. Wallahu alam bissawab.